warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Sebelumnya, untuk yang belum tahu perancangan sistem itu apa, mari saya akan jelaskan di video kali ini. Baik, definisi perancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Jadi, rancangan sistem ini bisa dikatakan adalah proses untuk pengolahan data yang nantinya bisa mendukung operasi sistem, dan tujuannya sendiri itu adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli yang terlibat di dalam. Mari kita lanjut. Di sini ada konsep dasar sistem. Suatu sistem terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Masing-masing subsistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Interaksi dari subsistem sedemikian rupa sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi. Keterpaduan sistem ini memungkinkan terciptanya kerjasama untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Jadi ini adalah konsep dasar sistem. Selanjutnya ada bentuk umum sistem. Bentuk umum sistem dari suatu sistem terdiri atas masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran. Jadi seperti ini animasinya ya. Lalu ada elemen sistem. Semua sistem meliputi 3 elemen utama, yaitu input, transformasi, dan output. Sebagian sistem dapat mengendalikan operasi mereka sendiri, yang disebut sebagai sistem lingkaran tertutup atau closed loop system. Sistem lingkaran tertutup mencakup suatu mekanisme kontrol, tujuan, dan lingkaran umpan balik atau feedback loop. Di samping 3 elemen utama, sistem yang tidak memiliki kemampuan pengendalian disebut sistem lingkaran terbuka atau open loop system, dalam arti mereka berhubungan dengan lingkungan mereka. Perusahaan adalah suatu contoh sistem terbuka dan sistem lingkaran tertutup ya. Dan selanjutnya ada karakteristik sistem. Menurut Yogianto, sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu yang mempunyai komponen batas sistem, lingkungan, penghubung, masukan atau input, keluaran atau output, pengolahan, proses, dan sasaran objektif atau tujuan goals. Lalu selanjutnya ada masih menurut Yogianto, sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu 1. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Sifat-sifat sistem itu sendiri terdiri untuk menjalankan fungsi tertentu dan mempunyai sistem yang lain secara keseluruhan. Dan ketiga, ada batasan sistem atau boundary. Sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang keempat, ada lingkungan luar sistem atau environment, adalah apapun di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan sistem tersebut. Dan yang kelima, ada penghubung atau interface. Sistem merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Dan keenam, ada masukan sistem atau input, adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran operasi. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran.
Dan yang ketujuh, keluaran sistem atau output adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan dan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk sistem yang lain kepada suprasistem. Yang ke-8 ada sasaran sistem. Baik, sasaran sistem. Suatu sistem pasti memiliki sasaran atau tujuan. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya menurut Al-Bahran bin Lajamuddin. 1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. 2. Sistem klasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. 3. Sistem klasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung probabilitas. 4. Sistem klasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang hubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya, analisis sistem. Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Permintaan dapat datang dari seseorang manajer dan dari luar departemen sistem informasi atau dari pihak eksekutif yang melihat adanya masalah atau menemukan adanya peluang baru. Namun, ada kalanya inisiatif pengembangan sistem baru berasal dari bagian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi, yang bermaksud mengembangkan sistem yang sudah ada atau mengatasi masalah-masalah yang belum ditangani. Analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan atau dan bukan bagaimana caranya. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Lalu, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama dalam membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Batasan sistem. Menurut Jogianto, HM 2005, batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Selanjutnya, konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah diproses dan memiliki arti atau manfaat bagi penggunanya. Informasi sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu organisasi sangatlah penting karena informasi merupakan landasan untuk mengambil suatu keputusan dan data merupakan sumber dari informasi. Konsep dasar informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan penting bagi yang menerimanya. Dari pengertian di atas, penulisan dapat menyimpulkan bahwa informasi merupakan suatu hasil atau output dari suatu data yang diolah dengan metode pendekatan dan pengembangan tertentu. Siklus informasi. Data merupakan fakta atau kejadian yang belum berguna bagi penerimanya, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode pendekatan dan pengembangan tertentu untuk dihasilkan suatu informasi. Data diolah sehingga dihasilkan informasi,
Kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat suatu data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat sebuah model, dan seterusnya membentuk suatu siklus ini oleh John Burge disebut dengan siklus informasi atau information cycle. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle. Kualitas informasi. Menurut Al-Bahri bin Lajmuddin, kualitas informasi atau quality of information sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut. Relevan atau relevansi. Sebagai tingkat relevansi informasi tersebut terhadap kenyataan kejadian masa lalu, kejadian hari ini, dan kejadian yang akan datang. Informasi yang berkualitas dan mampu menunjukkan benang merah relevansi kejadian masa lalu, hari ini, dan masa depan sebagai sebuah bentuk aktivitas yang konkret dan mampu dilaksanakan dan dibuktikan oleh siapa saja. B. Akurasi. Suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan atau komplit. Seluruh pesan telah benar atau sesuai konkret, serta pesan yang disampaikan sudah lengkap atau hanya sistem yang diinginkan oleh user atau security. C. Tempat waktu atau timelines. Berbagai proses dapat diselesaikan dalam tepat waktu. Laporan-laporan yang dibutuhkan dapat. D. Ekonomis atau ekonomi. Informasi yang dihasilkan mempunyai daya jual yang tinggi, serta biaya operasional untuk menghasilkan informasi tersebut minimal. Informasi tersebut juga mampu memberikan dampak yang luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi informasi. E. Efisiensi. Informasi yang berkualitas memiliki sintaks ataupun kalimat yang sederhana atau tidak terbelit-belit, tidak juga puitis, bahkan romantis, namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam, atau bahkan menggetarkan setiap orang atau benda apapun yang menerimanya. Dapat dipercaya. Informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber tersebut juga telah teruji tingkat kejujurannya. Misalkan output. Suatu program komputer bisa dikategorikan sebagai reliability karena program komputer akan memberikan output sesuai dengan input yang diberikan, dan outputnya tidak pernah dipengaruhi oleh iming-imingan jabatan ataupun setumpuk nilai rupiah. Siklus informasi. Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, maka perlu dijelaskan berbagai siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam menghasilkan informasi. Siklus informasi ini atau siklus pengelolaan data adalah sebagai berikut. Output, proses, output. Nilai informasi. Menurut Jugianto, nilai dari informasi ditentukan dari 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurai hal ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan, sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya. Sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir dari nilai efektivitasnya.